atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dua Blolong. Yang saya hormati Ibu Koordinator PKB PMKB Kecamatan Ileboleng. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Acara selanjutnya doa kepada ibu yang membawakan. Saya persilakan. Kita semua berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Rahim, puji syukur kami haturkan kepadamu. Ada sukacita yang kami rasakan di pagi ini. Karena berkat-Mu kami semua ada di sini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami akan mulai kegiatan kami. Kami mohon campur tangan-Mu di dalam kegiatan ini, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati kami, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Baik, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Desa Dua Blolong sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Kepala Dinas atau Bapak yang mewakili Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Koordinator PKB bersama jajaran, Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini, edukasi 1000 hari pertama kelahiran yang saya banggakan. Pada kesempatan yang pertama, sebagai insan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri rahmat yang kita peroleh hari ini, terlebih rahmat kesehatan yang kita bisa nikmati, dan juga rahmat waktu yang cukup untuk kita bisa hadir dalam kegiatan pada pagi siang hari ini. Kita sampaikan syukur kita ini kepada Tuhan. Juga syukur kita ini kita sampaikan kepada restu leluhur lautan. Karena atas perkenannya kita boleh mengambil bagian dalam kegiatan pada hari ini. Kesempatan yang berikut, atas nama masyarakat Desa Dua Blolong
menyampaikan kepada Bapak bersama tim, mungkin masih ada anggota dalam perjalanan, tetapi kami menyampaikan selamat datang di Desa Doblolong dengan membawa pengalaman atau pengetahuan yang nanti dibagikan kepada masyarakat kami yang pada hari ini dengan hampir 10 pasang keluarga pasangan usia subur untuk boleh mendapat edukasi 1000 hari pertama kelahiran ini. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang, terima kasih atas suguhan yang nanti kami peroleh dalam materi. Baik Bapak Ibu peserta, kita semua bahwa 1000 hari pertama kelahiran ini orang sebut sebagai masa emas untuk anak-anak. Masa emas untuk anak-anak. Pada 1000 hari ini diantaranya sejak ada tanda-tanda bahwa sang ibu sudah memasuki atau secara positif sudah dengan kehamilan sampai pada anak usia 59 bulan. 59 bulan. Betul tidak? 59 bulan. Salah. Jadi 1000 APK itu dia sampai pada 23 bulan saja. 23 bulan. Itu terkadang kita dengan kondisi kita di desa, di daerah, lalu terhadap anak-anak ini kadang-kadang kita batasi. Agar kami. Terkadang. Nah, tanpa kita sadari, masa 0 sampai 23 bulan itu justru anak yang butuh perhatian khusus. Butuh perhatian khusus melalui pemberian makanan sampai kepada cara membawa mereka untuk bermain. Nah, di situ yang disebut sebagai masa emas itu. Nah, satu hal yang sering kita tidak sadar kita lakukan ketika di hadapan anak-anak sementara bermain, kita orang tua nanti ribut lalu baku pukul. Nah, di situ secara psikologi kita sudah mendidik anak untuk nanti bisa berwatak keras, bahkan anak-anak ini nanti pulau. Nah, sederhana saja seperti itu. Mungkin sebentar nanti Bapak Ibu bawakan materi, diberi kesempatan kepada beliau untuk bisa berbagi pengalaman, sharing pengalaman untuk beliau pasangan muda bagaimana bisa memanfaatkan masa emas ini. Nah, ketika kita sudah mengabaikan masa emas, maka ke depan hari depan anak, hari depan desa, atau bahkan sampai dengan hari depan negara kita
sudah punya kontribusi untuk mencoret hari depan. Mungkin hanya sepintas bisa kami berikan arahan untuk di Dewan TAE sebentar dalam mengikuti materi supaya Tite yang mendapat penghargaan kesempatan untuk ikut kegiatan pada hari ini, mari kita simak baik-baik, resapi, lalu kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak berkesempatan untuk hadir, kita bisa melalui kita bisa menyampaikan informasi ini kepada mereka. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan untuk kita semua. Mohon izin kita semua yang hadir pada hari ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta leluhur lautan kegiatan pada hari ini, edukasi 1000 hari pertama kelahiran hari Senin tanggal 7 September 2020 kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Desa Dobrolong yang sudah membuka acara kita pada pagi siang hari ini. Kegiatan 1000 hari pertama kehidupan pada hari ini pasti teman-teman sekalian bertanya seperti apa itu 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Maka pada kesempatan yang berikut saya berikan kepada koordinator PLKB Kecamatan Cileboleng untuk memberikan sedikit selain pandang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Kepada koordinator saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, biar kita semangat walaupun saya punya bapak dan ibu mereka dari Kabupaten Rae Nodohau, ketemu Tite agak terlambat, tapi semangat Tite tetap semangat. Ya semangat Tite tetap semangat. Baik, Pak Yere dan Ibu Maya dalam hal ini tim Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Dobrolong selaku tuan rumah bersama staf yang saya hormati, teman-teman PLKB dan ibu-ibu, bapak-bapak, sasaran untuk anak bayi balita dari usia 0 sampai 23 bulan, dalam hal ini umur-umur dalam barisan balita bawah 2 tahun yang saya kasih dan saya banggakan. Puji Tuhan, hari ini kembali kami beto untuk Herumio untuk Tite tutu tentang 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ini kami bosan malah 1000 HPK ini bukan kami baru tutu pirero, tetapi tutu sudah mulai kemarin-kemarin. Mungkin di antara Mio ini hai dore kai, hai juga rai dore wati. Mungkin seperti itu. Jadi desa Tite Dobrolong ini merupakan desa kampung KB. Ya toh bapak-bapak? Ya, desa kampung KB menurut tubuh Tite yang depan berarti bapak-bapak dengan ibu-ibu yang pirerong beton ini bersama pasangan Helo Tite Togo Sorong KPP, inilah yang kami jadikan sebagai bapak dan ibu orang tua hebat untuk bisa mendidik, untuk bisa berinteraksi dengan adik-adik betul-betul seperti itu. Jadi bapak dengan ibu yang tobore sekarang ini adalah bapak ibu orang tua hebat untuk
anak-anak di dalam rumah. Itu orang tua hebat, orang tua hebat. Baru kita bisa tutup tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan, nih kita hitung bapak-bapak. Ratu Rua Pupito 270 hari titik anak tenepi ada dalam kandungan ibu. Lalu datang melahirkan, naik masuk dalam 730 hari. Ini tahun pertama sampai dengan tahun kedua. Jadi 2 tahun berturut-turut sampai titik hitung 730 hari. Maka genaplah naik menjadi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua hebat, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nepe pemerintah rakyat muda bahwa bapak dengan mama yang sekarang tobo nih, orang tua yang hebat mendidik dan bisa berinteraksi, membesarkan anak, nira mau supaya arite anak yang noon ini harus bisa diberikan asupan gizi yang baik itu mulai dari dalam kandungan ibu. Ake marin toan ikan bosi, telur dekawak bosi, mau tak soro, nepe corona gawa, nepe kopong gawa. Kita sering begitu, toh sering-sering kita biasa marin nonton, tapi tidak boleh. Kita harus soro arite anak gan supaya asupan dengan gizi anak ini ne betul-betul kita perhati, kita perhati. Karena dari jarak antara 0 sampai dengan 23 bulan itu merupakan periode emas seperti Bapak Kepala Desa Marin. Periode emas atau peluang emas itu hanya pada 0 sampai dengan 23 bulan. 0 sampai dengan 23 bulan saja. Tapi di atas 3 tahun kan, 2 tahun ke atas kan, mereka Marin perlu tekan saja. Tetapi 0 sampai dengan 23 bulan asupan nutrisi gizi yang baik. Kenapa? Karena pada masa itu adalah masa sensitif, masa yang sangat sensitif, masa yang sangat mengganggu gizi, status gizi daripada anak-anak. Kimi hula bapak-bapak mio, posyandu setiap bulan mimayala. Mama remnya karai, kadang repeh kartu KMS, rehula rebuka ada pada area kuning. Pemadahan bapak tuh, bapak mau kalau ibu nanti KMS naik dalam balik, mudah ibu nanti buka aku ada pada area kuning. Area kuning itu artinya aku bapak. Gizi kurang, ya toh? Kalau gizi merah batu naik berada di bawah garis merah. Ini maka bapak-bapak mio juga perlu cari tahu. Bapak perlu cari tahu supaya mio asupan gizi dan nutrisi yang baik dan benar itu perannya dari bapak dengan mama yang harus menyiapkan sebuah kelompok yang namanya kelompok asupan gizi itu yang betul-betul seru anak gizi. Seperti aku siap motong ayat-ayat di halaman begitu banyak, uwe lolo, bayam, kangkung. Seperti itu kalau kita omong gizi, ya toh. Lalu manuk telur kawa, lalu ikan pelodai, aluma, rumput laut, ikan kini ayat-ayat nepe. Itu semuanya itu adalah dalam kelompok gizi. Nepe yang kita harus urus di anak dan rekan mulai dari dalam kandungan ibu 270 hari, 9 bulan 10 hari, dan tahun pertama dan tahun kedua 0 sampai 23 bulan itu 730 hari atau 2 tahun pertama. Harus arite anak rekan dan ayat supaya bisa membentuk otak mereka ini supaya otak mereka itu untuk seluruh proses seluruh organ tubuh rakyat itu terbentuknya kan dari otak. Supaya otak rakyat itu pintar. Supaya akhirnya masuk dalam barisan stunting. Kalau barisan stunting itu anak pendek, anak gemuk, anak yang dengan gizi yang tidak cukup, ya toh? Barisan stunting. Stunting itu berarti orang yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, arite anak yang 0 sampai dengan 23 bulan, dia kurang perhatikan. Padahal itu merupakan masa-masa sensitif yang kita harus rekan. Itu. Lalu datanglah kita harus memberikan sebuah pengasuhan, pola asuh yang baik dan benar.
Itu. Jadi pola asuh yang baik dan benar itu bapak-bapak, ibu-ibu, miak mempete mari mama-mama miak jaga. Ini bapak-bapak tetapi harus bapak-bapak ini harus menjaga. Itu. Jadi ake mari bapak-bapak, boti pelali naik kai, tua karap behal kai. Jadi sudah mulai tobo untuk atur hingga. Tapi tite harus bengar. Nepati anak pi mau siap nubuat kan pa. Ini harus nodahan, ya toh. Harus nodahan supaya kita bisa berinteraksi bersama orang tua, bapak dan mama, suami dan istri untuk bisa menyiapkan asupan gizinya dan juga bisa berinteraksi dalam pola asuh yang baik dan benar. Ya toh, pola asuh yang baik dan benar. Ake mari bote mehe menit lemari. Kok pemain gue dapat parakai kak kerakai gue anak ini. Itu tidak boleh sebenarnya. Toh, tapi kita harus bisa sama-sama untuk bisa memberikan sebuah perhatian terhadap anak. Karena apa? Karena pada usia 0 sampai dengan 23 bulan itu pertumbuhan dan perkembangan anak itu semakin cepat. Mulai merasa lah, bapak, kadang bapak naik lah bapak dai nahula, tinggalkan ibu-ibu 3 bulan, nadai, no nanti beli kakan pi, pak, mila mai te kalau bapak 3-4 bulan, datang mama sudah kasih besar anak, itu. Jadi perkembangan pertumbuhan mereka dalam rentan waktu itu begitu cepat. Maka harus diselingi, dibarengi dengan gizi yang seimbang. Itu. Jadi gizi itu ake mari tapi susu ini toko kayak hope kangkung lari toko ono. Tidak perlu pemotong ono ayat beulak paling mau tugas kok katele. Itu. Jadi saya mau supaya desa Doblolong, desa kampung KB ini harus memberikan contoh dan teladan buat desa-desa lain sebenarnya. Ya toh, bapak-bapak bapak-bapak. Jadi memberikan asupan gizi yang baik dan benar, memberikan sebuah pola asuh yang baik dan benar. Itu. Jadi harus kepala nih. Lalu memberikan sebuah pendidikan dan stimulasi. Memberikan sebuah pendidikan, stimulasi. Ini bapak-bapak, kalau kita mak ketra ini sudah mulai dengan kehamilan 5-6 bulan. Nih kadang ake mari hanya dengan tai lara papan, tapi kita harus datang lalu kita mulai memberikan sebuah pendidikan anak itu. Janin di dalam kandungan itu kan kita sudah mulai bisa memberikan sebuah pendidikan supaya kita anak nanti juga sepunya anak ini nanti jadi Megawati Soekarno Putri, bisa jadi Pak Jokowi ganti Pak Jokowi. Kan kita bisa memberikan pendidikan pada anak itu. Janin itu masih ada dalam kandungan ibu ini, dalam kandungan ibu. Jadi beto gahit ibu. Betul. Tapi kalau misalnya kita sedang hamil baru permisi tapi kita temaka pelanet, maka sebentar di anak juga kita didik untuk nabe temaka ya, nampak? Seperti itu. Tapi kita memberikan pendidikan bahwa saya punya nona ini, saya punya ini, nanti besok lusa itu dia akan sekolah jadi presiden, akan sekolah jadi bupati. Maka pendidikan kita sudah mulai kasih dia mulai dari dasar. Itu sudah mulai dari dasar, ya toh. Jadi ingat itu 3 poin penting tadi itu. Sebagai bapak dengan mama yang hebat, sebagai orang tua yang hebat, untuk bisa memberikan sebuah interaksi perhatian terhadap anak adik dan pi, supaya usia 0 sampai dengan 23 bulan itu kita harus selalu perhatikan punya status yang namanya status gizi, supaya ibu-ibu tidak tekan pulang dari posyandu juga balik ada pada daerah areal yang hijau saja. Kalau kuning itu gizi kurang, bapak baju putih, bapak baju hitam. Kalau merah itu gizi merah, gizi di bawah gizi merah, berarti gizi buruk, areal merah itu. Penor hijau pete kere kan pere motor lolong teke motor lolong kan itu. Jadi gitu. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang hebat pasti bertanya, tataron aku lebih supaya titik ari anak ini bisa masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan, bisa lulus gohuk nih. Dia tataron aku lebih. Pasti dia berpikir bertanya begitu. Ya toh bapak baju biru? Ya bapak baju biru. Bapak baju biru kita kepayo orang tua. Seperti itu. Jadi pasti dia bertanya,
menjadi orang tua yang hebat pas bertanya, "Nepati tak tahu aku, nepati adik anak tapi masuk dalam barisan 1000 hari pertama kehidupan harus bisa lolos, tak tahu aku lebih." Ingat, yang pertama, titik ibu terlebih kalau dalam keadaan hamil itu harus makan 2 porsi lebih banyak dari orang lain. Ake mari semua kewa tali mulai mari batas supaya kan pegokan, kebalik mah, belum baru batas kan pemeh kokong. Ibu hamil harus makan lebih banyak, 2 porsi lebih banyak dari anggota keluarga yang lain. Ya toh? Ini ingat. Terus yang kedua, ibu hamil nepi tidak boleh tidak rokok waktu nepi boleh halak nepi karena aku saat nikotin terlalu tinggi, alkohol, ya toh, pengawet makanan boleh halak untuk disorong ibu ketamil nepi reka, apalagi batuak neverenu. Heku yang batuak ne ibu hamil nenu, tidak toh? Tidak ada gitu. Lalu harus setelah melahirkan harus melakukan inisiasi menyusui dini yang dilakukan oleh Arif Bilal di Tobo ini. Menyusui dini begitu habis melahirkan itu kan anak nepet kami inawai mabilibu nepet harus mendekatkan kasih sayang kepada air susu ibu. Inisiasi menyusui dini. Ada bidannya, ada bidan di Tobo lebih, bidan Rina, ada bidan wakil lebih, kira-kira seperti aku. Toh? Harus dah. Ada kekurangan kelemahan apa-apa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, datanglah kepada barisan kesehatan, jajaran kesehatan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan kesehatan. Gitu. Lalu setelah IMD, kita juga harus memberikan sebuah ASI eksklusif. ASI eksklusif, saya umur berapa kalau ASI eksklusif? 0 sampai 6 bulan. Hako teman, mari berawal di malam. Jadi 0 sampai dengan 6 bulan harus ASI eksklusif. Berarti ibu ketemu seorang hanya ASI toh, maka ibu ini kita berusaha sebagaimana supaya air susu ibu itu harus ayak. Jadi moto ikan telurnya harus ibu keterkan ada air supaya menghasilkan reproduksi ASI yang bagus, yang banyak. Beriru harus kental supaya seorang titik arite anak direkam tanpa pendamping ASI atau MPASI yang lainnya. Ya toh? Itu. Lalu berikut titik arite anak kalau seandainya sudah di atas 0 sampai 23 bulan, maka naik harus mendapat makanan pendamping ASI. Kalau di bawah 2 tahun, maka naik belum mendapat. Tapi di atas 2 tahun itu naik sudah bisa mendapat pendamping ASI. Jadi mau nih aku saja mau kewoi bisa deh kewoi, mau tambah makanan aku tidak makanan lokal yang bisa sorong makanan, tidak perlu ragu. Yang penting muatan di dalamnya itu adalah kandungannya itu adalah gizi buat titik arif anak tuh, ya toh. Lalu ibu ini harus setiap bulan mengikuti posyandu. Mari muasia bari jadi mari posyandu mai lagi di mana? Maksudnya gue balik lah kebakar dari tenang tak mana tidak saya lagi kawan kami dia bu. Kadang gitu. Jadi harus mengikuti posyandu yang seharusnya posyandu itu harus dihadiri oleh bapak-bapak. Toh posyandunya harus dore bapak-bapak supaya beto kira-kira aku yang kuat salah. Misalnya Ibu Yuli ada lakukan pelayanan KB di sini, lalu ibu berbalik, ya udah kamu dari KB itu salah panci kederaan era mu'am. Padahal mengikuti KB menjadi peserta keluarga berencana itulah adalah kita merencanakan sebuah keluarga yang pasti. Tapi kadang bapak-bapak itu bertolak belakang. Bapak-bapak bertolak belakang tanpa konsultasi dengan petugas, kira-kira hasilnya seperti medonai seperti aku. Itu. Jadi itu. Kemarin nanti bahwa ini harus dah kira-kira kira-kira naik masuk dalam barisan 1000 hari pertama kehidupan sampai naik bisa lulus. Ini kira-kira hal-hal aku enak yang kita peroleh. Jadi ketutup dulu Kak, mulai dari ibu hamil makan sampai terakhir adalah kita masuk dalam barisan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat adalah kita harus higiene secara pribadi. Boleh terlimate sebelum kita makan. Cuci tangan dengan air sabun mengalir. Bapak Desa di sini sudah deklarasi, berarti ya.
deklarasi STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Bapak-bapak itu. Jadi hari ini saya undang bapak-bapak dengan ibu-ibu yang hebat, menjadi orang tua yang hebat hari ini hadir di sini untuk bisa nanti berinteraksi di masyarakat, toborot di RT, lingkungan sampai ke masyarakat untuk tak tutup mari sebarkan tentang 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ternyata kita harus betul-betul kita jaga asupan gizi ti ari ti anak teh supaya nak jangan masuk kepada stunting. Ya, nak tidak boleh masuk kepada stunting, itu tidak boleh. Atau karena tidak boleh masuk pada barisan wasing atau kurus. Tidak boleh. Kalau istilah wasing itu berarti kurus. Tapi kalau stunting itu berarti orang yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Begitu. Stunting dapetnya sesuai dengan ilmu WHO. Nah jadi ibu bidan rai harus ukur tinggi, panjang, lebar ya ada bidannya harus ukur baru roi hasilnya apa dia masuk stunting atau tidak, seperti itu. Jadi bapak-bapak muri-muri mengerti sayang, muri-muri jadi dia harus betul-betul merencanakan dia punya perencanaan keluarga di dalam rumah itu yang pasti. Kalau kita rencanakan secara baik, mulai dari pertama sampai dengan anak yang ke-9, boleh anak yang ke-9. Orang KB ini dia tidak bisa membatasi angka kelahiran, tapi orang KB ini dia hanya mau mengatur jarak hamil dan melahirkan supaya ibu mereka sehat, anak juga sehat. Anak boleh 9, tetapi jaraknya perlu kita atur. Idealnya harus dia 3 tahun. Kalau 3 tahun sepanjang 3 tahun, bapak-bapak kalau misalnya tidak mau siap untuk ber-KB dalam sepanjang 3 tahun, menjadi pertanyaan refleksi kita bersama, apakah jangka waktu selama 3 tahun go ibu hamil lagi seperti itu. Toh, maka kita harus ber-KB sayang. Desa kampung KB kok. Toh, itu. Tetapi kehamilan di bulan ini untuk desa di sini juga ada penambahan 2 lagi. Tapi tidak apa-apa. Bapak baju putih, kalau saya ngomong soal KB kelihatan mau agak sedikit. Kalau masuk tuh, takut ya, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Oke. Sebentar kita akan masuk ke dalam soal diskusi. Jadi Birelo, gue senang sekali, bahagia sekali bertemu dengan bapak-bapak yang muda sekali. Artinya Kak Guru ini bapak-bapak lebih muda, tapi ini sudah mulai setengah muda, sudah mulai naik. Ya, berarti sudah mulai mengarah kepada kestabilan. Oke, maka gue harus letaknya supaya menyangkut kegiatan kesehatan khususnya dalam program KB Kak itu harus betul-betul menanggapi dengan positif. Positif Bapak baju putih? Ya, positif. Harus menanggapi dengan positif supaya kita betul merencanakan kita punya keluarga di dalam itu betul-betul yang terencana, ya toh, betul-betul terencana. Itu saya boleh ngomong pepatah satu begini, cerdas merencanakan, ya toh, cerdas merencanakan, cerdas memilih, berencana itu keren sekali, ya toh, keren sekali sebenarnya. Tetapi kadang dengan keren itu tidak istilahkan dengan yang lain. Seperti itu. Jadi gue ingin desa Doblolong ini harus sukses, harus berhasil supaya tugu Titenak Pride tetap berdiri megah tidak runtuh. Itu harapan gue. Tugu kita di depan itu tetap berdiri, tugu tetap tegak tidak runtuh. Bapak baju biru galau kah kalau runtuh? Tidak toh? Oke. Maka mungkin gue akhiri dulu saya punya selayang pandang saya. Kesimu baru gue lebih senang, mudah lebih air. Gue lebih senang, mudah lebih ayat soal seputaran menyangkut keluarga kita, supaya kita bisa diskusikan bersama. Jadi mungkin hanya ini saja selain pandang dari saya. Esimu kita akan mendengarkan dari tim dari kabupaten antara anak kita dalam bentuk simulasi permainan ular tangga atau belahan dengan cara aku. Esimu baru kita diantar oleh Bapak Ibu tim dari kabupaten. Mungkin hanya ini saja saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian. Esimu baru kita bergelut dalam
sesi diskusi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu yang membawakan selain pandang kegiatan kita pada hari ini. Menjadi orang tua yang hebat, maka kita bertanggung jawab mendidik dan memberikan pola asuh kepada anak di hari 1000 hari pertama kehidupan. Baik, kesempatan yang berikut saya berikan kepada pejabat yang mewakili kepala dinas, kepada Bapak dan Ibu, saya persilakan.